yang paling besar dan paling panjang. Istimewanya karena luar biasa, ini bisa dibudidayakan. Oke, kita sambut aja langsung. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko Saputra. Nah, kali ini Joko Saputra mau bagi-bagi informasi mengenai tanaman hias. Nah, di tanaman hias ini sebetulnya hanya punya satu, tapi jenisnya banyak. Dan tanaman hias ini kekinian banget pokoknya. Kalian pasti tahu dan kalian harus tahu ini informasinya. Mau tahu? Ayo kita tur yuk, tur tanaman hias. Nah, yang pertama ini adalah Monstera deliciosa, tipenya adalah king. Ini bisa dilihat dari model bentuk daunnya, ya. Bentuknya ini besar, kemudian ada bolong-bolongnya, pecah-pecahnya daunnya, dan yang paling penting adalah di bagian sini. Di sini kita lihat nih, ini ada model ini. Nah, ini adalah yang terpenting nih ya. Ini adalah membedakan deliciosa dengan yang lainnya, karena deliciosa itu banyak jenisnya. Nah, kemudian ada lagi yang deliciosa. Ini yang biasa deliciosanya, tidak king, tapi ini biasa standar ya. Nah, ini bisa dilihat bedanya. Tadi di sini juga nggak ada nih. Nah, standar ini, oke. Nah, berikutnya ini adalah jenis Monstera long neck. Nah, kenapa long neck? Ini bedanya adalah sama kayak tadi, deliciosa yang sama, tapi bedanya adalah di sini, tekuannya ini ya. Nah, yang membedakan dengan king tadi. Oke. Kemudian berikutnya deliciosa variegata. Nah, bedanya di sini tetap bentuknya agak seperti long neck, tapi bedanya adalah corak dari daunnya. Di sini adalah ada corak putih. Ini saya beli dengan corak yang tidak terlalu besar. Tapi kalau kalian mau beli yang variegata ini full, ada juga macam-macam putihnya, itu agak mahal. Ini saya beli yang agak murah, tapi sama aja nih. Salah satu jenisnya adalah variegata. Kemudian yang bawah ini juga deliciosa, tapi ini yang biasa, yang tidak king. Jenisnya sama kayak king, tapi ini yang lebih kecil. Bentuknya ini lebih kayak palem ya. Dilihat ini lebih kayak palem nih. Nah, jarak antar daunnya lebih kecil, lebih besar, tapi ini daunnya lebih kecil. Bentuknya bedakan sama yang ini. Nah, beda. Oke. Monstera berikutnya yang lebih istimewa ini, yang paling besar dan paling panjang. Istimewanya karena luar biasa, ini bisa dibudidayakan. Oke, kita sambut aja langsung. Ini adalah monsteranya. Ces. Namanya Monstera Rhapidopora tetrasperma. Namanya aja sudah keren. Nah, apalagi wujudnya. Bedanya dengan monstera lain tadi yang deliciosa, ini jelas dia merambat lebih panjang. Kemudian daunnya ini banyak, daunnya kecil, dan ini bisa dibudidayakan. Nah, cara budidayanya kita lihat nanti. Bisa dilihat ke atas nih, paling tinggi ini. Nah, monsterator berikutnya adalah ini, yang paling imut sekali. Nih, Monstera jenis obliqua. Nah, jenis ini adalah yang paling imut, paling kecil, tapi juga paling cantik. Oke. Nah, ini bedanya dengan ada satu jenis lagi yang namanya Adansonii. Bedanya adalah kalau Adansonii agak besar, jadi sejari tangan ini ya. Kalau ini kan lebih kecil ya. Nah, ini juga bisa ditaruh di media air ya. Jadi water propagation. Nah, bisa dicek nih, bisa dilihat nih. Wow, cantik sekali. Nah, setelah tour,
Tur dengan Monstera. Kali ini saya akan memberi tips kalian hasil uji coba saya mengenai budidaya Monstera ini ya. Bagaimana caranya mengembangbiakannya. Nah, ini adalah dua contoh yang sudah saya lakukan. Semuanya saya pakai water propagation atau saya coba pakai air. Sebelumnya saya sudah pernah pakai dengan media tanah. Saya tanam di pot, itu ternyata gak berhasil ya. Dengan metode air ini berhasil. Nah, berhasilnya kenapa? Oke. Ini adalah metode air yang saya gunakan. Nah, keberhasilan saya ini ada di sini diletaknya. Oke. Nah, dari pangkal akar ini, dari batang itu muncul akar baru. Nah, yang bisa kita gunakan nanti kalau dipindah di media tanah. Nah, kegagalan saya pada waktu media tanah adalah saya menanamnya tidak ada ini. Jadi ini saya potong terus saya tancapkan. Saya kira nanti akar itu muncul dari sini. Ternyata akar itu munculnya dari batang ini. Nah, fungsinya jadi setiap Monstera itu pasti memiliki batang kecil seperti ini atau batang panjang seperti di Rhaphidophora tetrasperma. Nah, saya beri contoh yang tidak keluar akarnya. Nah, ini tidak keluar akarnya. Nih. Karena ini juga pangkalnya terlalu kecil, jadi agak lama untuk menumbuhkannya sini. Kalau ini agak panjang seperti ini, akan lebih panjang, lebih mudah. Nah, kita coba lihat yang lainnya. Oh ya, ini hidup ya, karena ini muncul tunas baru. Nah, dia akan tumbuh lagi seperti ini nanti. Ini hidup ya, jadi dia menyerap air, nutrisi dari dalam air. Ini yang berikutnya. Nah, kenapa saya bilang ini terlalu kecil? Nah, ini cukup lama ini. Jadi memang harus agak besar. Cari yang batangnya ini yang besar, supaya akarnya ini cepat tumbuh. Mungkin dilihat ini kematangannya ya. Ini masih terlalu muda untuk tumbuh akar yang baru ini agak lama. Kalau yang sudah agak panjang itu sudah tua. Nih. Tapi ini hidup. Nah, mungkin kalau ini yang ditanam di dalam ini yang panjang ini lebih cepat. Ya. Ini tanpa saya pakai apapun ya, tanpa saya pakai perangsang akar atau apa, secara normal, natural. Nah, buat teman-teman kalau mau motong ya, ini saya ambilkan contoh dulu ya, mana ya merambat. Ini aja nih. Nah, di bagian sini ini sudah bisa nih. Ini ya, dipotong nanti. Di sini ini bisa nih. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Bagian sini. Nah, pokoknya cari akar yang agak panjang ini, akar ininya. Kalau misalnya kita mau potong, itu potong yang jangan terlalu pendek. Ini masih terlalu kecil, jadi kemungkinan untuk tumbuh agak lama. Ini akan membesar, kemudian memanjang. Ini akan menjadi akar gantung. Akar gantung ini fungsinya untuk menyeimbangkan tubuh dari Monstera itu sendiri. Tetapi dia juga sebetulnya juga mencari nutrisi-nutrisi baru. Karena akarnya yang di bawah ini sebetulnya kan tidak terlalu besar ya untuk menunjang tubuhnya yang cukup besar ini. Oke, itulah sedikit informasi mengenai tanaman hias Monstera yang lagi ngehits. Nah, bagi teman-teman jika memiliki Monstera juga, bisa berbagi pengalamannya di kolom ya, di kolom komen. Oke, dadah.